Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Fokus Huruf 4. Perkenalkan, nama saya Agnes Femi. Saya Enda Riyasti. Saya Fahira Zela Maulida. Saya Najla Mira. Saya Wahyul Fariji. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi bahasan kami mengenai keberagaman di Indonesia. Lahirnya budaya dari masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia untuk kepentingan nasional. Kemajemukan yang ada di Indonesia terjalin dalam satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Keragaman budaya merupakan kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa, yang dimana suku Jawa merupakan suku terbesar dengan populasi 85,2 juta atau sekitar 40,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Keragaman budaya merupakan salah satu keunikan yang ada di muka bumi ini, dengan berbagai macam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya-budaya di Indonesia. Dari keragaman itulah akhirnya melahirkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, seperti rumah adat, pakaian adat, upacara adat, senjata tradisional, bahkan makanan khas tradisional. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, keragaman budaya memiliki peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memiliki nilai-nilai sosial yang dapat diterapkan untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Adi Miharja dalam bukunya yang berjudul Kebudayaan dan Lingkungan, ia mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia yang beragam itulah yang menjadi kebanggaan sendiri untuk masyarakatnya, tetapi dapat juga menjadi tantangan untuk membentengi dan mewarisi budaya dari generasi ke generasi. Relasi sila ketiga pada Pancasila dengan menafikan status sosial. Sebagai makhluk sosial, maka setiap individu pastinya membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan bergabung ke dalam sebuah kelompok masyarakat yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang kemudian mengenalkan kita kepada konsep status sosial. Status sosial adalah posisi seseorang di masyarakat yang mampu didapat dengan sendirinya melalui usaha ataupun karena pemberian. Posisi seseorang menyangkut lingkungan pergaulan, hak-hak, dan kewajiban seseorang. Jadi, status sosial yang dimiliki oleh seseorang itu akan mempengaruhi apa saja hak-hak yang dia dapatkan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Perbedaan status sosial bisa menyebabkan konflik dalam masyarakat. Individu dengan status sosial yang lebih tinggi seringkali memandang rendah orang dengan status sosial di bawahnya. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan dan persaingan untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi juga tidak jarang menimbulkan konflik. Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, mengandung nilai bahwa Indonesia harus mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Bagi bangsa Indonesia yang majemuk, semangat persatuan yang bersumber pada Pancasila menentang praktik-praktik yang mengarah pada diskriminasi sosial, baik karena alasan perbedaan suku, agama, maupun status sosial. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita melakukan pengamalan Pancasila, termasuk sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Karena fungsi utama Pancasila adalah untuk menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia yang aman dan damai. Materi bahasan yang selanjutnya yaitu relasi toleransi dan rasa senasib sepenanggungan. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara menyimpan satu makna khusus bahwa di antara sekian banyak perbedaan pada bangsa ini terdapat satu tujuan, dan untuk dapat mencapai tujuan itu dibutuhkan solidaritas. Solidaritas berarti kesamaan rasa senasib sepenanggungan di tengah berbagai perbedaan. Indonesia terlahir dengan rasa senasib dan sepenanggungan pada seluruh lapisan masyarakat. Rasa senasib dan sepenanggungan adalah dasar yang memunculkan rasa toleransi dalam diri seseorang untuk diri sendiri ataupun kelompok.
Toleransi pada hakikatnya merupakan suatu kemauan untuk bersatu dalam solidaritas sosial, kesamaan nasib, saling peduli, dan berbagi yang dilandasi kerelaan, kesetiaan, dan tidak diskriminasi dalam membangun persaudaraan masyarakat majemuk Indonesia. Nah, relasi dari toleransi atas keberagaman dan rasa senasib sepenanggungan ini membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Contohnya, sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati, menghargai antar suku bangsa yang berbeda. Yang kedua, saling toleransi antar pemeluk agama yang berlainan. Yang ketiga, tidak menghina terhadap teman yang berbeda sara. Dengan semangat bertoleransi tersebut, kebersamaan akan bangkit karena merasa saling memiliki dan senasib sepenanggungan tanpa ada persaingan yang saling menjatuhkan. Materi berikutnya yaitu asimilasi dan akulturasi budaya dalam menambah khasanah identitas nasional. Persinggungan dari berbagai perbedaan kebudayaan yang ada menjadikan suatu ketertarikan untuk bisa melakukan proses adaptasi ke dalam berbagai bentuk kebudayaan. Hal tersebut didasarkan oleh kemajuan zaman dan juga kebutuhan dari masing-masing kelompok untuk bisa bertahan serta dapat terus berkembang. Peleburan atas kebudayaan ini terdiri dari dua bentuk, yaitu asimilasi dan akulturasi. Perbedaan asimilasi dan akulturasi terletak pada hilang atau tidaknya kebudayaan asli di kelompok masyarakat, di mana pengertian asimilasi ini merupakan peleburan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru, sedangkan akulturasi adalah pencampuran kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Lalu, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari peleburan kebudayaan ini? Dampak positifnya yaitu yang pertama, dapat mempelajari kebiasaan, pola pikir, dan perilaku bangsa yang maju, sehingga mampu mendorong dan menciptakan motivasi kita untuk bisa lebih baik lagi. Kedua, adanya kemudahan untuk memperkenalkan budaya dan juga negeri kita kepada dunia. Dan yang ketiga, dapat menciptakan kebudayaan baru yang unik di Indonesia dengan adanya akulturasi budaya. Kemudian dampak negatifnya yaitu yang pertama, dapat merubah atau menghilangkan kebudayaan asli Indonesia itu sendiri. Kedua, dapat terjadi proses perubahan sosial di daerah yang mengakibatkan permusuhan antar suku sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa menjadi goyah. Dan yang ketiga, masuknya budaya asing yang lebih mudah diserap dan diterima oleh bangsa Indonesia, terutama perilaku-perilaku yang buruk. Keempat, mudah terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar, sehingga kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu kelima, menumbuhkan sifat dan sikap individualisme, yaitu tidak adanya lagi rasa kepedulian terhadap orang lain. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika menjadi peredam ideologi asing bagi nilai-nilai Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Antara lain, Bhinneka Tunggal Ika bisa menjadi pendorong lahirnya nasionalisme bangsa, bisa menjadi penyemangat bangsa untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik, serta menjadi benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas perbedaan yang sangat kompleks mulai dari suku bangsa, agama, kebudayaan, adat istiadat, serta berbeda-beda pulau, tetapi pada hakikatnya kita merupakan satu kesatuan di bawah naungan negara Republik Indonesia. Dengan sikap saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, dan cinta tanah air, kita akan membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Globalisasi membawa banyak kebudayaan-kebudayaan baru, sehingga menyebabkan kebudayaan di Indonesia saat ini sangatlah kompleks. Tapi kita harus bisa memfilter kebudayaan-kebudayaan tersebut dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, agar hal-hal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan kebudayaan di masyarakat Indonesia ini bisa diminimalisir. Bhinneka Tunggal Ika akan tetap relevan bagi kehidupan bangsa Indonesia, yang nilai-nilainya dapat menangkal segala sesuatu yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, generasi muda dan penerus bangsa diharapkan memiliki semangat untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dalam bingkai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan dari fokus grup 4. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.